Serapa wilayah dihujan, usiapan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Ada 7 manfaat atau berkat yang terkandung dalam baptisan air. Ya. Yang pertama, ya, Matius 3 ayat 11, ya, sebagai tanda pertobatan. Matius 3 ayat 11. Silakan dibaca, yang gambar, Pak, baca. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi Dia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Itu manfaat yang pertama, tanda pertobatan. Ya, jadi Hamuna 2, ya, dibaptis berarti sebagai tanda pertobatan. Bertobat maham. Ya kau pangulan karena hurang dia karena selamon, baptisan, ya, bertobat. Pematan dana. Baptis. Dan kedua, ya, sen itu. Matius 3:15. Matius 3:15. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutnya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar. Iya, sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Langit terbuka. Dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati itu. Nah, terus lanjut lagi. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, jadi yang kedua, manfaat yang kedua atau berkat yang terkandung dalam baptisan, menggenapkan seluruh kehendak Allah di dalam diri kita. Bagi mereka yang dibaptis. Kalau mereka nggak mau dibaptis, berarti belum menggenapkan seluruh kehendak Allah di dalam dirinya. Dalam Matius 3 ayat 15 tadi. Kemudian setelah itu dilakukan oleh Yesus, memang waktu itu Yesus yang melakukan, tapi ucapan Yesus itu, ya, menjadi teladan kepada kita. Sebenarnya Yesus tidak perlu baptis, tapi dia memberi contoh agar kita meniru, meneladani jejaknya, mengikuti jejaknya. Dia mengatakan, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah kita melakukan seluruh kehendak Allah. Jadi orang yang dibaptis, ya, baptisannya seperti baptisan Yesus adalah orang yang menggenapkan seluruh kehendak Allah di dalam dirinya. Dan setelah itu dilakukan, maka langit terbuka. Dalam pengertian, orang yang dibaptis itu terbuka pintu berkat surga bagi mereka yang dibaptis. Terbuka pasu-pasu Tuhan. Ya, harus kita imani itu. Yakin kita, percaya kita bahwa langit terbuka. Dan kemudian waktu langit terbuka, ada suara yang berseru dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi artinya apa? Orang yang dibaptis adalah orang yang diperkenan Tuhan. Ya, tidak banyak orang bisa memahami ayat ini. Tapi kita gereja Pentakosta, gereja GPD mengajarkan itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ya. Yang ketiga, berkat yang terkandung dalam baptisan. Roma 6 ayat 3-8. Baca lagi. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam kematiannya? Ya, terus? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Ya, dikuburkan dalam baptisan oleh kematian. Nah, nanti jelaskan terus. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, jadi ya, orang yang dibaptis itu adalah orang yang nantinya mengalami kubur rohani. Kubur. Ya, dikubur rohani dalam arti segala ikatan belenggu dosa yang pernah dibuat. Sudah akan terkait tuh huaso ni dosa, dampak ni dosa. Dikubur. Memang tenggelam untuk kalau sudah. Tidak ada satupun yang, kalau misalnya rambut perempuan misalnya agak songon mucal, potong lupa masuk. Songon
sana mau ada acara penguburan. Acara penguburan kan pun dikubur dong. Kalau nama hati kan masuk situ. Nang mungkin gabe tangan na sambula buti. Dikubur sudah tangan na mula buti. Barang nang nama hati. Satu nama hati luar nih. Ya, satu nama hati. Nah, jadi harus terkubur semua. Secara rohani maksudnya dikubur. Jadi makna rohaninya orang yang dikubur dosanya dikubur. Dan dampak dan akibat dari dosa itu. Kita tahu bahwa dampak dosa adalah kutuk, kegagalan, sakit penyakit, dan maut, hukuman murka Tuhan. Dikubur, hilang kuasanya, kuasanya hilang. Nah, lalu kemudian setelah dikubur, bangkit. Hehe memana? Karena nanti begitu nanti setelah baptis, bangkit. Itu juga satu makna bahwa mengalami kebangkitan dalam Tuhan. Artinya rohaninya bangkit, pintu berkat juga bangkit, rezekinya bangkit, ekonominya bangkit. Semua biasanya orang-orang dibaptis, biasanya orang-orang sukses. Asal diimani, dihapusai, baptisan naik, dipasuasukan di mana. Kemudian mampak yang keempat. 1 Petrus 3 ayat 21. Ya. Memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Ya. Udang dia di parpudion, jolma, dan tikos be hati nurani lagi. Ale bulak tikos pe ba dimohonkan mati Tuhan asa tikos hati nurani. Nunga gudang be dari perpudion perasaan tumpul, hatinya degil, keras hati, ya tidak menghormati Tuhan, lebih menuruti hawa nafsu dan segala macam. Sama gudang. Jadi lewat baptisan memohonkan hati nurani. Mau lebih sosi parmingko selamon melalui baptisan saya yakin akan parmingko. Coba baca 1 Petrus pasal 3 tadi ayat 1. Jika kamu sekarang diselamatkan oleh biasanya, yaitu baptisan maksudnya, bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Iya, bukan itu. Bukan yang jasmani urusan baptisan ini. Terus apa? Melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Iya. Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Jadi wajib bagi orang Kristen baptis. Nah, itu menurut petunjuk kitab yang kita bacain. Nah, yang kelima, Galatia 3:27-29. Dari 7 ya, yang sedikit lagi. Kamu semua yang dibaptis dalam Kristus. Ya, yang dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada lagi perbedaan dari Yahudi dan Yunani. Tidak ada hamba ataupun orang merdeka. Ya, tidak ada hamba dan orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Ya, artinya sama semua di hadapan Tuhan. Terus? Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Iya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Nah, orang yang dibaptis itu menjadikan dia milik Kristus. Abraham. Nah, maka kamu keturunan Abraham. Dan berhak menerima janji. Iya, melalui proses namanya baptisan menjadi kita keturunan Abraham, berhak menerima janji Allah. Klaim itu, janji itu. Pasidok dua pihak mendapat warisan di Raja Banu Ginjang. Pasidok dua pihak, ya anak Nisa Abraham dua pihak. Nah, gitu takulan Yakub, anak-anak Abraham. Tapi juga kita orang-orang di luar bangsa Israel juga berpeluang untuk menjadi anak-anak Allah, anak-anak Abraham, keturunan Abraham. Tahu saudara, betapa pentingnya di keturunan Abraham ini? Hanya keturunan Abraham yang Tuhan katakan, aku akan memberkati keturunanmu. Aku akan buat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir lautan. Hanya kepada Abraham dan keturunannya yang Tuhan janjikan itu. Makanya sampai sekarang kita lihat Israel itu luar biasa. Di antara bangsa-bangsa kita lihat secara saksi kita akui. Gembala Yohanes 3:3. Yesus menjawab katanya, aku Ya. kata kepada kamu, jika seorang tidak dilahirkan kembali, Jika seorang tidak dilahirkan kembali, tidak dapat melihat kerajaan Allah. tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi orang yang dibaptis itu adalah orang yang dilahirkan kembali supaya bisa melihat kerajaan Allah. Artinya secara rohani dia melihat. Banyak orang nggak melihat lagi kerajaan Allah. Makanya bergereja pun malas. Dia nggak dua rugian nih. Agula pun sudah dong tikos gereja. Tapi kamu setelah baptis ini, kamu dapat melihat kerajaan Allah. Amin. Dan yang terakhir, Kisah 2:38-39 terakhir yang ketujuh. Baca Ivan. Iya. Iya. Doa Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis Iya, masing-masing berilah dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Iya, cukup. Ya, jadi baptisan bermanfaat, berguna ya untuk pengampunan dosa dan persiapan
menerima karunia Roh Kudus, diberkati. Luar biasa ya. Jadi sangat rugi Kristen, orang Kristen kalau tidak mau dibaptis. Itu saja yang mau aku sampaikan supaya semakin menyempurnakan apa yang sudah aku ajarkan kepada kalian satu minggu itu sejak hari Senin yang lalu, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Hanya pada saat mau pemilunya Rabu, malam Kamis kita tidak belajar. Oke, puji Tuhan, Tuhan berkati. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih firman-Mu sudah kusampaikan dan hal 7 berkat yang terkandung dalam baptisan itu sendiri. Ya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, disegarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, adalah kemenangan. Untuk melakukan Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, aku baptis kau, Haikien Saputra Kurba. Terima kasih Roh Kudus. Dan kuasamu, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, aku baptis kau, hai perintah Ester Bibia Borus Lalahi.